Nasril Jailolo, Ketua HMI Cabang Makassar. Arsil. Muhammad Arsi Jailolo. Baik, masih kita buka satu penanya. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, itu aja dua. Tadi ada yang mempertanyakan soal apa sih urgensinya? Sehingga KPU mendadak sekali nih melakukan penataan dapil. Nah, tadi ini dibela sama Arsil ini. Ya baik, saya ke Pak Nurmalidus dulu. Ya, dari sisi kacamata Pak Nurmal tadi melihat, mendengar dua penanggap ini dari audiens. Silakan Pak Nurmal. Terima kasih Pak Aswad. Saya tertarik dengan teman tadi dari HMI ya, terkait dengan pemekaran dapil. Dari awal tadi saya sudah sepakat dengan Anda terkait dengan pemekaran dapil. Pada posisi sebagai pemilih tentu saya ingin dapil itu lebih banyak. Ya. Kalau dapil dimekarkan, maka itu membuat rentang kendali antara pemilih dengan caleg yang akan dipilih itu menjadi lebih dekat. Akibatnya apa? Ketika mereka nanti terpilih, kita lebih dengan gampang untuk meminta pertanggungjawaban mereka terkait dengan semua janji-janji politik yang diberikan kepada kita. Ya, itu yang namanya. Tapi masalahnya memang, seandainya bisa setiap kecamatan satu dapil, itu juga menurut saya jauh lebih bagus. Akan ada 15 dapil di Makassar. Tapi kan masalahnya kita terbentur pada regulasi. Ya. Ada prinsip one man, one vote, one value. Ya. Satu suara, satu nilai suara yang harus dipertimbangkan. Karena makanya kemudian regulasi menentukan bahwa pada setiap dapil kabupaten kota minimal 3 dan maksimal 12. Maka tadi langkah KPU dengan membentuk satu dapil di Biringkanaya, membentuk satu dapil di Manggala, membentuk satu dapil di Tamalate, itu adalah langkah yang strategis menurut saya menuju ke arah situ. Kenapa? Karena kalau BPPD, DAK kecamatan itu dibagi, ya, DAK kecamatan dibagi dengan BPPD, itu dapil-dapil yang dipisahkan tadi oleh KPU itu mendapat minimal 3 ya Pak Gunawan ya. Bisa 3. Ya. Masalahnya ada beberapa kecamatan yang memang tidak bisa membentuk dapil sesuai dengan regulasi. Kecuali regulasi Undang-Undang Nomor 7 2017 direvisi, maka itu bisa saja. Jadi diubah bahasanya bahwa pada setiap dapil minimal 1 atau 2 kursi. Itu bisa membentuk satu dapil, satu kecamatan di Makassar. Ya, kayak itu. Nilainya kan 29.000 ya. Nilai kursi di Makassar satu kursi itu adalah 29.000. Sementara misalnya Sangkarang hanya 14. Jadi tidak akan bisa membentuk satuan. Tentu ini menjadi catatan. Saya sepakat dengan itu. Mungkin ini bisa menjadi konsen teman-teman HMI ke depan untuk mendorong ini ke pusat, ke pembuat regulasi perundang-undangan untuk mendorong itu agar dapil makin kecil. Karena kalau dapil makin kecil sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya bagi keuangan negara atau penyelenggaraan pemilu. Kalau dapil makin kecil tetap saja sama misalnya jumlah TPS yang dibangun, anggaran juga masih tetap sama. Kecuali tadi itu kalau ada pemekaran kecamatan atau pemekaran kelurahan, maka itu bisa berpengaruh terhadap potensi membengkaknya pembiayaan pemilu. Karena ada PPS baru, TPS harus ditambah. Lalu kemudian PPK-nya harus ditambah juga ya itu. Tetapi kalau pemekaran dapil menurut saya tidak ada konsekuensinya terhadap itu. Jadi menurut saya ini bisa menjadi catatan teman-teman lembaga lain ataupun HMI untuk terus mendorong itu untuk adanya revisi terkait dengan penataan dapil ini. Ya. Karena ini kan sangat berpengaruh terhadap sistem proporsional kita di pemilu. Ya. Sistem proporsional kita kan mendorong adanya keterwakilan yang lebih ketat terhadap sebuah. Nah, dengan pemekaran dapil, dengan dapil lebih banyak, maka itu bisa membuat rentang jarak antara caleg dengan pemilihnya menjadi lebih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita kembali kepada pembahasan terkait dengan dapil di Makassar ini. Ya, maka menurut saya beberapa langkah ke depan harus dilakukan sebelum, karena ini kan 14 Februari ya. Ini 14 Februari Pak Gunawan ya? 18 Februari. 8, bahkan lebih dekat. Ya,
minggu depan, 2 minggu ke depan KPU sudah bisa memutuskan. Nah ini kan bolanya ada di KPU RI sekarang. Teman-teman KPU Makassar sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena semua tahapan dan program sudah dilakukan. Maka untuk menyuarakan itu tentu lembaga-lembaga yang konsen terkait dengan itu ataupun misalnya DPRD Makassar yang merasa bahwa ada banyak yang dirugikan terkait dengan itu tentu bisa mendorong itu ke pusat atau bisa memberikan masukan kepada KPU RI terkait dengan opsi apa yang akan dipilih. Saya tidak tahu apakah KPU Makassar punya jalur komunikasi dengan KPU RI agar suara-suara yang sekarang ini muncul di tengah masyarakat Makassar itu bisa disampaikan ke teman-teman KPU RI. Tetapi pengalaman saya, teman-teman KPU Makassar pasti punya jalur ya direct langsung ke KPU RI untuk membahasakan ini sebelum KPU RI memutuskan opsi apa yang akan dipilih. Ya, terima kasih Pak Suat, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, baik. Makasih Pak Dr. Normal. Baik, kita ke Pak Hamzah. Ya. Pak Hamzah ini kan ada 2 opsi. Nah, kalau opsi 3, ini kan 3 opsi, ada 3 opsi. Tapi kemungkinan tadi disebutkan ada 2 opsi yang kemungkinan akan dipilih karena kalau yang 1 itu jadi 12 kursi. Nah, tetap.